Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di channel Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya binary option. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan solusi kepada kalian bagi seorang trader yang banyak kebingungan trading di saat tren sedang sideways. Nah, bagaimana sih cara atau solusi untuk menaklukkan tren sideways? Nah, sebelum ke videonya, alangkah lebih baik kalian support saya terlebih dahulu dengan cara subscribe channel saya ini, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Oke, di sini saya sedang berada di market Bitcoin ya, di aset Bitcoin. Nah, di sini di Bitcoin sedang mengalami sideways. Nah, seperti apa sih ciri-ciri dari tren sideways? Nah, di sini saya siapkan dulu garis horizontalnya ya. Nah, garis horizontalnya di sini klik. Nah, ini untuk resistennya ya. Nah, ini resistennya. Tambahkan satu lagi untuk supportnya. Oke, tambahkan untuk supportnya. Nah, ini untuk supportnya ya. Jadi tren sideways adalah ketika tren sedang menuju ke, nah ini yang paling terakhir ya. Nah, di sini nih. Nah, ini dia sedang menembus ke garis atas yang saya buat tadi atau disebut resisten. Nah, kalau misalkan garis yang di bawah ini adalah support. Nah, ketika candlestick mencapai resisten, dia akan kembali turun menuju garis support. Dan ketika mencapai garis support, dia akan naik kembali ke garis resisten ya. Jadi garis yang dibuat di atas ini adalah resistennya, garis yang dibuat oleh saya di bawah ini adalah supportnya. Jadi bakal mantul-mantul ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, mantul-mantul di dalam garis ini, di antara garis atas dan garis bawah atau garis resisten dan juga support. Nah, bagaimana cara open posisinya? Cara open posisinya adalah ketika candlestick mencapai atau menembus garis resisten yang sudah kita buat, maka kita lawan ya. Ini kan naik ke atas, menembus garis resisten atau garis atas yang saya buat tadi. Nah, kita lawan turun seperti itu karena dia akan menuju mantul lagi ke bawah sampai ke garis support seperti itu ya. Nah, di sini saya praktekkan ya untuk open posisi 1 menit ya, 1 menit sell. Bentar. Nah, di sini ya saya open posisi 1 menit sell karena saya yakin dia bakal ke bawah dan menembus resisten dan menuju garis supportnya seperti itu ya. Nah, untuk yang namanya sistem ya, sistem trading dengan kompensasi itu wajar. Cuman apakah kalian melakukan kompensasi sesuai dengan saldo yang kalian miliki? Apakah kalian kompensasi dengan asal-asalan? Misalkan 100 US dollar ini loss, langsung kalian kompensasinya 300 dolar. Nah, itu tidak benar ya. Maksimal kompensasi adalah 2 kali lipat dari yang loss sebelumnya. Misalkan ini loss 100 dolar. Nah, kompensasinya adalah 200 US dollar seperti itu ya, maksimalnya. Jangan sampai lebih. Itu kompensasi itu adalah sistem trading yang normal ya, yang normal. Jadi tidak bisa disebut dengan sistem trading yang salah ataupun yang benar. Tapi itu adalah solusi untuk meminimalisir loss saat kalian bertrading seperti itu. Nah, di sini 100 US dollarnya kita loss ya, kita kompensasi. Sebentar, ini dia garisnya naik tadi. Nah, kita kompensasi lagi, kita kompensasi yang pertama 200 dolar ya, kita sell lagi sekitar 2 menit aja ya, jangan 1 menit. Nah, jadi ketika menembus garis atas seperti ini, dia pasti turun ke bawah dan menuju garis bawah support ini ya, yang kita buat tadi garis horizontalnya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan ketika mencapai garis support, dia akan naik lagi ke atas mencapai garis
resisten yang di atas. Nah gitu, jadi mantul-mantul ya teman-teman nih, kayak lagi pingpong, mantul ke atas, mantul lagi ke bawah, ke atas lagi ke bawah, dan tidak cenderung kuat, yaitu kuat naik maupun kuat turun seperti itu ya. Nah di sini dia masih naik, sepertinya dia akan membentuk tren baru, yaitu tren naik ya. Berarti kita masih bisa kompensasi di sini 400 US dollar, 600 US dollar ya, karena tadi 100 dan juga 200. Oke, kita lihat berapa detik lagi di sini. Oh, masih ada 1 menit. Kita tunggu dulu, masih ada kemungkinan turun nggak ya, ataukah dia mau buat tren baru naik. Nah tapi di sini masih turun dia nih. Nah set. Nah masih turun ya, set. Sabar, belum ada apa namanya petunjuk buat turun. Nah di sini masih ada gap ke atas, tapi kita lihat, nah longsor kan. Oke. Oh masih mau naik kayaknya. Bentar, apakah kita profit atau loss? Masih ada 20 detik, 15 detik, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, set. Kita profit ya. Berarti di sini membentuk bearish atau candle merah ya. Berarti dia apa namanya, tidak akan membuat yang namanya candle tidak akan membuat pembukaan harga yang baru ya teman-teman ya. Dia masih mau turun. Nah tapi di sini tekanannya masih ke atas, kita tunggu pembukaan candle yang penutupan candle yang terbaru dulu ya. Nah di sini apakah bearish atau bullish? Kalau misalkan di sini bearish, berarti akan terjadi reversal menuju garis support ya. Kalau misalkan di sini masih membentuk bullish, berarti akan membentuk tren yang baru, yaitu tren kuat naik seperti itu ya. Kita kembalikan lagi ke 100 US dollar karena kita sudah profit tadi dikompensasi. Nah di sini dia membentuk bearish, kita lihat penutupannya sampai detik 00 apakah bearish atau bullish. Bearish itu merah ya, bullish itu warna hijau. Candle hijau. Nah di sini sampai penutupan dia 5, 4, 3, 2, 1 bearish ya, membentuk bearish. Berarti dia akan terjadi reversal ya, berarti dia akan turun. Oke, berarti dia tidak akan membuat tren baru ya, berarti dia akan menuju ke support lagi, dan setelah di support akan menuju ke resisten lagi seperti itu. Nah karena ini sudah membentuk harga tertinggi, kita pindahkan lagi garis tertingginya atau resistennya di sini. Untuk supportnya kita pindahkan di sini ya. Nah ini garis horizontal otomatis kok, kalau misalkan kita geser pasti ke garis terendah dan garis tertingginya. Nah jadi sekarang kita bertradingnya di sini ya. Nah ini ketika candle bearish ini menyentuh ke garis atas, kita open posisi sell ya, namun tidak perlu menunggu menyentuh dulu. Terkadang atau pasti dia bakal turun. Nah seperti ini ya, dia sudah menyentuh dan terjadi gap. Nah di sini dia bakal terjadi penurunan lagi untuk mantul lagi ke garis support yang berada di bawah ini ya, gitu. Nah di sini saya akan open posisi lagi 2 menit ya teman-teman untuk sell sebesar 100 US dollar. Set. Nah kita dapat bawah ya. Nah seperti itulah, sudah biasa kalau misalkan gocek-gocekan kayak gitu. Nah kalau misalkan garis resisten ini terus dia naik, berarti fix akan membentuk tren baru, yaitu tren kuat naik. Tapi kalau misalkan dia kembali lagi turun di sini dan menembus lagi garis atasnya menuju ke bawah, berarti itu dia masih sideways ya, belum yang namanya tren kuat atau tren baru.
Kita lihat di sini tekanan masih ke bawah ya. 21 pindah candle. Oke, kita lihat di sini masih ada 1 menit terakhir. Jadi kita mengandalkan yang namanya garis horizontal ya, untuk menaklukkan yang namanya trend sideways seperti itu ya. Jadi kita melawan tren terus. Kalau misalkan dia naik tembus resisten, kita sell. Misalkan dia turun menembus support, kita buy seperti itu ya, karena akan mantul-mantul. Nah, seperti ini ya, dia mengalami penurunan. Oke, tapi di sini tipis-tipis ya. Lumayan agresif sih, soalnya ini saya di aset Bitcoin ya. Apa kita akan profit? Kita lihat 19 detik lagi. Nah, dia turun ya. Ini garis horizontalnya suka pindah-pindah nih. Nah, standby kan lagi di sana. Oke, apakah kita akan profit? Set. Digocek, brother. Nah, seperti itulah yang namanya trading. Jadi wajib sekali kalian memiliki saldo atau ketahanan saldo yang lumayan besar untuk melakukan kompensasi. Kan bener, dia bakal mantul lagi ke bawah gimana pun caranya. Tapi kan ini yang namanya trading yaitu agresif. Jadi sering kali detik terakhir kita mengalami loss ya, meskipun perbedaannya 1 detik. Maka di situ dibutuhkan yang namanya kompensasi. Oke, kita sell lagi selama 2 menit ya. Set. Kita dapat di atas. Oke, kita perbesar lagi. Nah, di sini tekanannya turun ya. Dia naik lagi, ditekan lagi turun, naik lagi, ditekan lagi turun. Nah, itu berarti trend sideways ya. Dia mau naik tapi ditekan lagi ke bawah karena sudah mencapai garis resisten. Nah, di sini dia sedang bermain di garis resisten karena akan kembali turun untuk menuju garis support, garis horizontal yang di bawah ya, itu garis supportnya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara menaklukkan trend sideways. Oke. Nah, seperti ini pasti dia mantul-mantul dan cenderung agresif. Pada intinya yang cenderung agresif, yang cenderung tekanannya sama, udah naik ditekan ke bawah, udah ke bawah ditekan lagi naik. Nah, itu berarti kalian sudah merasakan dan sudah mengetahui karakter tren dari trend sideways seperti itu ya. Jika kalian merasakan seperti itu, berarti kalian sedang trading di trend sideways. Nah, itu ya. Ini hanya sedikit edukasi aja untuk kalian supaya kalian tahu karakter tren itu seperti apa, baik itu naik, baik itu sideways, baik itu pun turun ya. Tren naik, tren turun, dan sideways. Ada 3 karakter tren ketika kalian bertrading. Di sini 20 detik terakhir. Dia masih naik. Nah, dia masih naik. Nah, berarti ini sideways ya teman-teman ya. Naik lagi cepet, turunnya lagi cepet, kayak gitu aja terus. Kadang-kadang mau profit tuh langsung loss ya. Berarti kita di sini kompensasi lagi 600 US dollar ya. 600 US dollar, kita ganti lagi resistennya di sini. Sorry. Set. Nah, dia tembus lagi. Oke, kita sell lagi 2 menit 600 US dollar ya. Set. Oke. Waduh, kepencet 2 kali, oi. Tapi nggak apa-apalah. Yakin, soalnya saya yakin ini bakal turun. Yakin banget bakal turun. Soalnya ini sudah sampai di garis tertinggi ya. Nah, kalau misalkan kita buka indikator RSI, pasti ini sedang berada di titik jenuh beli ya. Kita pasang RSI-nya, oke.
sorry RSI. Nah, RSI nya periode 10 ya, periode 10 warna kuning ya. Kita terapkan, kita kembali lagi. Nah, kan berada di titik jenuh beli ya, berarti seharusnya dia turun. Oke, kita lihat aja apakah dia bakal masih nekat untuk naik atau dia berbalik turun untuk reversal. Nah, lihat nih garis RSI merah, dia sudah mencapai garis RSI merah yang di atas ya, berarti kemungkinan dia akan turun. Oke, kita lihat, harusnya sih longsor di sini ya. Garis horizontal sudah kita pasang, RSI sudah kita pasang, ternyata benar kan ada di garis tertinggi atau di resisten ya. Ini kemungkinan harusnya longsor untuk reversal ya. Nah, dia mulai longsor. Oke, sip, mantap. Ini kepencet lagi 2 kali 600 US dollar ya, mudah-mudahan profit lah, tapi saya yakin sih bakal profit. Ayo turun berapa? Oh, 8 detik. 4 3 2 1 set. Profit yang bawah, yang satu yang satu profit, yang satu loss gara-gara kepencet 600 US dollar. Berarti saya harus kompensasi 1200 US dollar ya yang tadi lossnya. Oke, kita open posisi sell lagi. Di sini saya akan open posisi sell 1 menit aja ya, karena yakin bakal turun nih saya. Bentar. Nah, 1 menit ya. Agak delay nih, jadi tuh kan dapatnya di bawah. Ayo turun, set. 1 menit mah bakal turun sih, yakin. Tadi kan 2 menit, jadi detik akhir naik. Ya, ini yakin nih. Kita harus yakin, jangan panik, kita pasti profit. Oke. Ayo, reversal, brother. Oke. Turun lagi lebih dalam. Set. Ayo, saatnya kamu bertemu garis support. Iya, mantap. Terus, sip. Sip, mantap lah. 6 5 4 3 2 1. Mantap. Oke. Kita trading aman hari ini ya, karena menggunakan yang namanya sistem trading kompensasi level 1 sudah aman. Jika kalian sudah mengetahui salah satu strateginya, sudah mengenali karakter trennya seperti apa, kalian pasti selamat dari kompensasi ya, meskipun level 1 saja. Jadi jangan sampai kompensasinya berjalan dan saldomu habis, jangan sampai seperti itu ya. Kalau misalkan kalian rasa kompensasinya terlalu dalam, kalian stop. Oke, jangan dikendalikan oleh nafsu ya, kalian harus lawan nafsu kalian sendiri. Oke, nah mungkin saya rasa cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.